Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. إخوان أخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadirkan diri kita ke dalam sebuah majelis yang insya Allah di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana bila majelis tersebut isinya adalah dua perkara demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan as-sakinah kepada hati kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan insya Allah apabila kita ikhlas menghadirkan diri kita ke dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat 10 kali kepada kita. Bayangkan bila sehari ini kita lebih dari 1 kali bersalawat kepada Rasulullah, maka berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersalawat kepada kita. Bagaimana salawatnya Allah kepada para hambanya? Allah mencurahkan rahmat dan maghfirah kepada hamba-hamba yang senantiasa bersalawat untuk kekasihnya, yakni Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua. Dan kita adalah salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, syafaat yang agung. Bahkan apabila kemudian kita akhirnya masuk neraka, dikarenakan ternyata ketika di yaumul mizan timbangan dosa kita lebih besar daripada timbangan amal kita. Namun ketika kita sudah mendapat syafaat dari Rasulullah berupa meminum air dari telaganya, maka selama di neraka kita tidak pernah diazab dengan rasa haus. Ya, tidak pernah diazab dengan rasa haus. Ini sebentuk bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan itu pun nanti Rasulullah masih bolak-balik ya sujud di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Meminta izin agar umatnya yang ada iman walaupun sebesar biji zarah untuk dikeluarkan dari api neraka. Ini sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Ikhwan akhwati fillah, alhamdulillah kita memasuki al-maqidu al-khamis, simpul kelima dari 20 simpul ciri-ciri orang-orang yang mengagungkan ilmu. Kita sudah masuk ke pembahasan maqid kelima, simpul kelima. Apa simpul kelima ini? Ciri-ciri orang yang mengagungkan ilmu.
Dikatakan oleh Syekh di dalam kitabnya Sulukul Jaddati Al-Musilati Ilaih, dia senantiasa terus bersungguh-sungguh, ya, al-musilati ilaih, ya, menapaki ilaihi, jalan menuju ilmu. Jadi ilaihi di sini maknanya ilal ilmi, ya, ilal ilmi. Maka hi di sini adalah kata ganti dari ilmi. Jadi ciri-ciri kelima orang yang mengagungkan ilmu adalah dia senantiasa bersungguh-sungguh menapaki jalan menuju ilmu. Dan bersungguh-sungguh menapaki jalan ilmu ini juga bisa dimaksudi adalah melakukan metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Metode yang benar. Jadi dia tidak sporadis, ya, ketika menuntut ilmu itu. Tidak sporadis dan tidak istilahnya, ya, istilahnya itu sporadis kemudian serabutan, ya, serabutan, ya. Itu adalah dua metode belajar yang jauh dari keberkahan, ya. Sehingga kita sepotong-sepotong mengambil ilmu. Ini bahaya. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan ilmu, kita harus bersungguh-sungguh. Salah satu adalah mengikuti metode yang benar. Ya, salah satunya ketika kita misalnya membeli sebuah buku, maka jangan kita berpindah ke buku lain sebelum kita mengkhatamkan buku yang satu tadi. Agar Agar otak kita tidak kacau. Karena otak kita ini lemah. Karena ilmu itu perkara yang berat. Apalagi ilmu agama. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi ilmu agama ini adalah ilmu yang berat. Maka kalau kita membeli sebuah kitab, maka khatamkan satu kitab itu dulu. Baru kemudian kita berpindah kepada kitab yang lain. Ya. Jangan sampai kita lompat-lompat. Ini tidak mengikuti metode yang benar di dalam, ya, menuntut ilmu. Jadi dalam mendapatkan ilmu, bahaya sekali. Ya. Maka kalau kita, ya, tidak kuat membaca artikel yang jumlahnya 10 paragraf, ya, awal, tengah, akhir, masih seperti itu metode membaca kita, maka akan sangat sulit itu mendapatkan pemahaman yang benar, ya. Termasuk dalam ketika menonton video-video kajian pun demikian. Jangan sampai video-video kajian yang hanya 5 menit saja, ya, 5 menit saja, apalagi 1 menit saja. Lain kalau 1 menit itu atau 5 menit itu sesuatu yang memang pokoknya di situ, ya, rinciannya di situ. Ya, misalnya sebuah video cuma 30 detik, ya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari kita senantiasa bersabar. Setiap kita bersabar itu artinya Allah sedang bersama kita, dan memperbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau potongan seperti ini cukup, ya. Dan itu, ya, ilmu yang sedikit, ya. Tapi untuk ilmu-ilmu yang berat, ilmu-ilmu yang besar, maka tidak bisa, ya, kita hanya menonton potongan-potongan saja. Nah, apa kata Syekh di dalam kitab ini? Beliau berkata, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Ya, setiap penuntut ilmu, ya, harus senantiasa, ya, tariqun yusilu ilaih, senantiasa harus ada di jalan, ya, yang mengantarkan dia kepada ilmu, ya. Yang namanya penuntut ilmu, ya, dia harus senantiasa di atas jalan yang mengarahkan dia kepada ilmu. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu nongkrongnya di rental PS. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu nongkrongnya di warnet, ya. Lain kalau ke warnet itu cari tugas, ya, bagi yang masih kuliah. Tapi maksudnya di sini main game online gitu. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu yang dibaca adalah buku-buku yang anfaedah. Seperti apa buku-buku anfaedah atau tulisan-tulisan anfaedah? Tulisan-tulisan yang
diharamkan bagi kita untuk dibaca. Ya. Tidak boleh. Seorang penuntut ilmu, ya, haruslah dia membaca sebuah bacaan-bacaan yang menambahkan ilmu untuk dirinya. Dan bukan sekadar ilmu, tapi bacaan tersebut juga meningkatkan keimanan. Adapun kalau bacaan yang kita baca kemudian melunturkan keimanan kita, ya, menggoyahkan keimanan kita, ini maka bacaan-bacaan yang harus kita tinggalkan. Maka akhirnya para ulama ada sebagian yang mengharamkan membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku tasawuf, ya, ada sebagian, ya. Kenapa? Karena memang ada sebagian dari kita ini mengalami momen yang namanya kegenitan intelektual, ya, kegenitan intelektual, senang berakrobatik dialektik dengan istilah-istilah, ya, filsafat. Ada yang seperti itu, ya, ada. Maka ulama kemudian sebagian mengharamkan dua perkara tersebut. Yang tasawuf akhirnya ngerasa dirinya dan Allah itu adalah sama, ya, ana al-haq, akulah al-haq. Siapa ini yang berkata seperti ini? Al-halaj, atau manunggali kawula Gusti. Siapa ini? Sesiti Jenar, yang akhirnya dihantam, ya, dipenggal oleh Wali Songo, anak lupa siapa walinya, ya, dipenggal. Karena apa? Merasa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan menyatu dengan dirinya. Allah tidak bisa menyatu dengan kita, ya. Tapi kita sebagai seorang hamba senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda selalu katakan, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, bahwa kita sudah mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di dalam Islam, istilah-istilah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan itu ciri-ciri muhsin. Ciri-ciri apa? Muhsin. Dan itu bukan terminologi yang lahir daripada pakar ahli-ahli tasawuf, tidak. Tapi memang dari hadis Nabi, dari agama kita sudah ada istilah. Baca lagi akar sejarah. Tasawuf itu adalah suatu metode yang muncul setelah generasi salafus saleh. Namun substansi dari tasawuf itu apa? Pembersihan di diri. Apa? Pembersihan di diri, merasa diawasi Allah, senantiasa menjaga kezuhudan. Kan itu prinsip tasawuf sebenarnya, ya. Itu ada prinsip tasawuf sebenarnya. Cuman kemudian memang ada sebagian yang menyimpang, kemudian mengatasnamakan dirinya dengan tasawuf. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh seorang habaib dari Timur Tengah, dari Yaman. Nah, dia berkata, ya, tasawuf itu nampak jelek datang dari dua arah. Pertama, dari dalam orang-orang tasawuf itu sendiri, dan datang dari orang-orang di luar tasawuf. Yang dari dalam tasawuf apa? Orang-orang yang kemudian beribadah tidak sesuai dengan apa yang diperundang-undangkan oleh Rasulullah SAW dalam bab ibadah, ya, seperti itu. Mereka tasawuf hanya di majelis, tapi tidak di luar. Ngerti nggak nih? Mereka hanya soleh di hadapan teman-teman mereka, tapi kemudian di luar itu mereka nggak ngerasa lagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bukan istilah itu tadi, bukan terminologinya dari tasawuf, tapi dari Islam itu sendiri. Paham sampai di sini ya? Paham maksudnya, ya? Jadi kalau kita nanti suatu saat sampai panjang umur kita membahas kitab Fadlul Islam, maka insya Allah kita akan mencukupi diri kita dengan apa yang datang dari Islam, ya. Yang datang dari Islam itu dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in. Itu yang datang, ya. Kemudian tasawuf nampak jelek, kata Habib ini, ana lupa namanya, As-Saqaf juga dia, ya, tapi bukan orang Indonesia, orang Yaman. Orang yang dari luar tasawuf, ya, ini orang-orang yang berprasangka buruk kepada tasawuf gara-gara apa? Melihat orang dalam tasawuf tadi yang melenceng. Jadi seakan-akan dianggap bahwa tasawuf itu sesat, udah selesai. Padahal substansi tasawuf bukan kesesatan, tapi ada yang tersesat, memang ada.
Ya. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi antum tangkap anak ini ya. Karena nanti sebagian orang-orang yang nggak paham kemudian dianggap ini sebuah perkara syubhat. Ana menjelaskan dari dua sisi ya. Sama hal yang filsafat ya. Sama hal yang filsafat. Maka Anda selalu katakan, apakah haram Ustaz belajar filsafat? Ana mengatakan haram tidak bisa, mengatakan halal juga nggak berani. Kenapa? Satu, ya, kita harus pendekatannya pendekatan akademis, bukan pendekatan vonis, ya. Jadi kalau kita ingin belajar filsafat, maka dipastikan ini kitab agama, ini kitab filsafat. Ngerti nggak? Artinya apa? Banyakin baca kitab-kitab agama daripada kitab-kitab buku-buku filsafat. Ya. Nah, buku-buku filsafat itu, ya, apa beda filsafat umum dengan filsafat Islam? Itu anak tanya waktu itu waktu kuliah dulu. Filsafat umum itu, yaitu orang-orang di situ belajar, emang rata-rata ya, orang-orang filsafat, makanya dibilang sesat. Kita contoh di UIN, Bandung dulu, ya, Fakultas Usuluddinnya, selamat datang di area bebas Tuhan. Sama kayak di IAIN Jambi. Ketika anak kuliah awal masuk belajar filsafat, apa kata dosennya? Yang punya Muhammad taruh di tangga, yang punya Allah taruh depan pintu. Bebaskan ruangan ini dari dua nama itu. Lihat, kayaknya indah kata-kata tersebut. Ya, ini anak katakan tadi, akrobatik dialektik. Indah ucapannya, filosofis banget itu. Kemudian kata dia, bebaskan ruangan ini dari dua nama itu. Nah, ini filsafat umum. Artinya apa? Ringkasnya, filsafat umum itu adalah kumpulan orang-orang yang ingin mencari identitas diri dan identitas Tuhan. Katanya. Adapun filsafat Islam, kita sudah menemukan nih identitas Tuhan. Ya. Dengan apa? Ayat-ayat kauniyah yang kita lihat dan yang kita pakai saat ini. Ini ayat-ayat kauniyah. Ya. Jadi rasionalisasi yang diaktifkan. Jadi beragama bukan sekedar imani saja, tapi ilmu. Maka lihat, ya, orang-orang filsafat dari agama di luar Islam, ketika dia mengaktifasi logikanya, rasionalisasinya, maka dia menolak agamanya. Dan kadung dia belum mau belajar Islam, dia lebih memilih menjadi ateis. Ya, dia lebih memilih menjadi ateis. Maka kita lihat, tapi adapun di antara mereka yang jujur, di antara mereka jujur dengan hatinya, jujur dengan keilmuannya, jujur dengan intelektualitasnya, maka dia akan menerima Islam. Maka kita lihat, kita perbandingkan orang yang masuk Islam dengan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang masuk Islam rata-rata kaum akademis, rata-rata para peneliti, para ilmuwan, ya, para inventor, penemu, ya, para penemu, ya. Kita bedakan yang murtad, ya, kalaulah tidak dari mantan aliran sesat di dalam Islam, dia adalah orang-orang ahli maksiat yang berputus asa dengan rahmat Allah, atau orang-orang yang letih dengan syariat Allah. Harus sholat 5 kali sehari semalam, harus menutup aurat bagi yang perempuan, sementara pekerjaannya tidak menuntut tidak maju dia kalau auratnya ditutup, tidak berkembang dia kalau aurat ditutup. Rata-rata itu seperti itu, ya, yang murtad. Maka anak ketika datang orang mu'alaf, ya, dia menjelek-jelekkan agamanya yang lama, itu nggak perlu belajar dulu. Ya, begitu juga kita lihat rata-rata orang-orang yang murtad rata-rata, ketika mereka memberi kesaksian, lucu-lucu kesaksian, ya. Dia bilang dari mimpi. Ada berapa kali mimpi ketemu manusia
ya, berjenggot putih, maaf, ana pernah bermimpi ana menjadi seorang pendeta. Ya, pernah ana bermimpi seperti itu. Waliyazubillah. Ya, karena apa? Ana udah punya akidah yang kuat. Insya Allah, semoga ana mati dalam keadaan bertauhid. Ya, gak ketemu di otak ana gitu. Ya, mimpi kok jadi pendeta. Ngaco kali ana di atas mimbar ngomong. Ya, bukan atas masjid. Itu mimpi. Nah, mimpi itu adalah sebuah peristiwa yang tidak perlu kita ambil pusing. Ya, tidak usah kita ambil pusing. Ya, skip aja. Namanya mimpi. Ya, datangnya bisa dari setan. Kalau buruk dari setan, kalau bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat rata-rata mimpi. Tapi lihat para peneliti, para ilmuwan, rata-rata apa? Berkat penelitiannya. Orang-orang biologi, ya, ilmuwan biologi masuk Islam. Ya, ketika dia membaca surah Al-Mu'minun, ya mustahil ini Muhammad. Ya, ayat ini, Quran itu tulisannya Muhammad, ucapannya Muhammad. Begitu detail beliau menjelaskan manusia itu dari saripati tanah menjadi sperma, dari sperma kemudian menjadi daging, ya, dari daging kemudian menjadi tulang, dari tulang kemudian menjadi dibungkus daging, dan akhirnya menjadi kita saat ini. Mustahil, ya kan? Ini jelas firman Allah. Maka kawan-kawan, di zaman dahulu pun orang-orang yang menerima kebenaran Islam itu adalah para petinggi, orang-orang yang cerdas. Contoh di masa Nabi Musa, siapa yang masuk Islam duluan? Para petinggi-petinggi penyihirnya Fir'aun. Ya tidak? Mereka yang masuk menerima agama Nabi Musa, Islam, karena tauhid, mengajak menyembah Allah. Lihat siapa yang duluan? Para penyihir itu. Mereka yang menjadi andalannya Fir'aun pada masa itu. Ya, bukan orang-orang pasar, bukan, tapi orang-orang yang cerdas. Begitupun di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang menerima Islam juga orang-orang cerdas juga. Ya, ada namanya syuk ukaz. Ya, syuk ukaz itu sebuah tradisi di kota Mekah, pasar ukaz ya maksudnya. Kumpul orang rame-rame kemudian berlomba membuat syair, ya. Kemudian siapa yang menang syairnya itu akan ditempelkan di dinding Ka'bah, ya. Nah, Rasulullah SAW membiarkan sahabat membacakan syair-syair Al-Quran di sana, ya. Membiarkan, tidak nyuruh Rasulullah, tidak nyuruh, karena memanfaatkan momentum untuk menyampaikan Islam. Syuk ukaz itu bukan tradisi Islam, ya. Sama seperti dikatakan Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi, ya. Bedakan memperingati dengan memanfaatkan momentum, ya. Maulid Nabi itu dimanfaatkan, adalah momentum yang dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi memang ada juga yang kemudian menyimpang dari bentuk acara maulid, ya. Maka kemudian ada sebagian yang anti dengan maulid, sehingga maulid itu tidak bisa dikatakan bid'ah hasanah, walaupun Imam As-Suyuti mengatakan bid'ah hasanah, ya. Paham di sini ya? Jadi memanfaatkan momentum, ya. Akhirnya di pasar Syuk Ukaz itu juga rata-rata yang masuk Islam adalah para sastrawan itu, para penyair itu. Ini bukan bahasa manusia ini, ya. Ini bukan bahasa manusia ini, ya kan? Dan juga bukan bahasa penyihir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam bahasa Arab, na'buduka ya Allah wa nasta'inuka ya Allah. Bedain dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Na'buduka ya Allah wa nasta'inuka ya Allah. Enak gak? Mana yang enak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
indah bahasanya, ya. Indah bahasa, ada sebuah pendekatan secara psikologis. Ihdinas siratal mustaqim, ketergantungan yang luar biasa. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan salah satunya apa? Ya lurus, senantiasa bersungguh-sungguh menapaki jalan ilmu ini agar kita istiqomah. Ya, agar kita istiqomah. Kemudian apa kata Syekh? Faman salaka jaddata matlubihi au qafathu alaihi. Dan barang siapa yang menapaki atau menempuh jalan tadi, ya, jadda matlubihi, dengan bersungguh-sungguh, au qafathu alaihi, maka dia akan disampaikan alaihi, kepada ilmu. Hi ini kembali kepada ilmu. Jadi alal ilmi misalnya. Jadi alaihi, ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, benar-benar kita tempuh ini jalan ilmu itu seperti ini. Kalau baca buku harus tuntas, ya kan? Kalau ikut kajian kitab, ikut sampai tuntas, dari muqaddimah sampai khotimah, dari pembukaan sampai penutupan, ya. Kalau membaca buku sampai tuntas. Belum khatam, jangan pindah buku lain, jangan pindah kitab lain, ya. Maka nanti akan disampaikan di sini, ya. Tuntaskan, habiskan dulu. Wa man adala anha lam yazfar bimatlubihi, ya. Dan barang siapa adalah anha, yang menyimpang, anha, ya, anha ini anit tariq, dari jalan, ya, anha dari jalan ini, lam yazfar bimatlubihi, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dicari. Ya, terbukti. Coba kalau antum mau buktinya, antum baca buku, belum selesai antum udah pindah ke buku lain. Ada yang pernah seperti itu enggak? Baca buku belum selesai udah pergi buku lain. Pernah? Nyampe dah ilmunya, ngegantung kan? Nah, inilah ucapan ulama. Jadi kalau kita menyimpang dari metode membaca buku, tuntasin dulu satu buku baru pindah ke buku lain, ya. Tuntaskan satu kitab kajian, baru kita nanti ke kajian kitab lain, ya. Maka insya Allah kita akan paham. Tapi kalau kita separuh-separuh baca buku, wallahi nggak akan pernah sampai gitu. Nanggung, ya. Nanti kita sampaikan lagi, ya. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud. Masyaallah, ya. Dan karena sesungguhnya, ya, lil ilmi tariqan, ya, lil ilmi tariqan, ilmu itu memiliki jalan. Man akhta'aha dhalla, barang siapa yang salah jalan, dhalla, maka dia akan tersesat. Tersesat di sini bisa dikatakan tidak punya ilmu, akhirnya mudah tergombang ambing dengan fikroh yang menyimpang di luar sana, dengan isme yang menyimpang di luar sana. Walam yanalil maksud, dan dia tidak akan sampai kepada apa yang dia maksud, apa yang dia tuju, ya, dari ilmu tersebut. Gak selesai kita membaca buku, misal usulus salasah, gak selesai kita membaca buku tersebut, maka tidak akan sampai kita kepada apa yang kita tuju. Yaitu apa yang kita tuju? Pemahaman akidah yang benar, misalnya usulus salasah, atau kajian Minhajul Muslim kemarin, ya, yang baru ikut nggak kebagian bab akidah. Antum yang baru hadir sekarang ini, ya, baru sudah bab adab, ya, nggak apa-apa, nanti insya Allah kita akan masuk lagi, ya, ke dalam pembahasan akidah, ya, karena kitab akidah itu ada banyak, ada 50 untuk akidah sendiri, ya, ada 50 kitab untuk akidah sendiri. Taib. Warubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Dan terkadang, ya, asaba faidatan qalilatan, ya, orang seperti ini, ya, faidatan qalilatan, hanya akan mendapat faedah sedikit sekali. Ilmu, ya,
sedikit sekali. Ma'ata'abin kathirin, sementara dia lebih apa ini? Ta'ab. Lebih banyak dapat capeknya. Ya, lebih banyak dapat capeknya. Ya, kita mudah capek mikir. Karena buku kitab A bahas ini belum selesai, kita udah masuk ke sini. Kitab B yang bahasnya beda lagi. Sekali pembahasan sama pun kita harus tidak boleh lompat ketika membaca buku. Selesaikan satu buku, satu kitab, baru pindah ke kitab lain. Kemudian beliau mengutip ucapan seorang tabi'in, wa qad dzakara hadza tariqa bi lafzin jami' wa qad dzakara hadza at-tariqa bi lafzin jami' mani' Muhammad Murtada ibn Muhammadin Az-Zabidi sahibu Tajul Arush. Penjelasan di atas itu mengenai jalan ini juga dimuat atau sejalan dengan ungkapan Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi sahibu Tajul Arus, penulis mahkota pengantin Tajul Arus, Tajul Arus. Fi manzumati lahu tusamma, di dalam salah satu manzumah sajaknya. Jadi manzumah itu kumpulan-kumpulan sajak syair atau lirik. Misalnya manzumah Al-Jazari, manzumah As-Satibi, manzumah Tuhfatul Atfal misalnya. Jadi lirik, sajak. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalu izharu qabla ahrufi. Matan apa itu? Manzumah apa tuh? Tuhfatul Atfal Jadi disyairin biar mudah dihafal. Nah, ini beliau bersyair tentang Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi ini, bersyair mengenai pentingnya kita kemudian bersungguh-sungguh menapaki jalan ilmu atau belajar sesuai dengan metode yang benar. Di dalam manzumah beliau yang disebut Alfiyah As-Sanad, yaqulu fiha sebagai berikut: fama hawa al-ghayata fi alfi sanah, maka seseorang tidak akan sampai kepada ghayah, tujuannya, fi alfi sanah, walaupun 1000 tahun, walaupun berjalan 1000 tahun. Syakhsun fakhudh min kulli fanin ahsanah, maka kemudian agar kita bisa sampai kepada ilmu, fakhudh min kulli fanin ahsanah, maka ambillah min kulli fanin ahsanah, dari setiap cabang ilmu yang paling baik atau paling mudah gitu yang kita baca. Jadi ketika kita ingin mempelajari agama, kita baca dulu kitab-kitab yang ringan-ringan dulu, dari cabang-cabang ilmu agama, fannin, apa misalnya kitab akidah, apa yang pendek, misalnya usulus salasah, misalnya qawaidul arba', tipis. Nah, kalau antum ke rumah anak, atau antum jenguk anak sakit kan, lihat tuh buku yang tipis dulu yang anda baca, yang tebal nanti, yang tebal nanti, supaya apa? Supaya kita tidak capek. Akhirnya apa? Wah, futur kita ketebalan, udahlah pindah ke buku yang tipis. Akhirnya apa? Kita nggak dapat faedah yang banyak, cuman capek yang banyak. Maka cara belajar seperti ini harus kita tinggalkan, karena ini membuat kita tidak akan pernah sampai kepada ilmu, tidak akan pernah sampai kepada apa yang kita tuju. Taib. Kemudian apa lagi? Bihifzi matnin jami' lirajih, bihifzi matnin jami'in lirajih, dengan cara menghafal matan-matan
dengan cara menghafal seluruh matan yang rajih, yang jelas, ya, matan yang rajih, yang jelas sumbernya, jelas dalilnya, jelas qaul siapa yang dipakai. Contoh, ini matan kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Kalau antum ikut dari maqid pertama sampai maqid kelima ini, lihat yang dikutip qala Allah, qala Rasul, kemudian para generasi salaf, ya, para generasi salaf. Tadi siapa? Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi di sini yang diambil. Enggak ada according to me, enggak ada. Menurut saya enggak ada. Ini penulis kitab. Padahal bisa nggak beliau mengatakan kalau menurut saya ini seperti ini? Nggak mau. Karena siapa saya gitu loh. Kok pakai pemahaman sendiri? Maka ambil pemahaman generasi-generasi terbaik di atas kita. Ya. Itulah cara selamat beragama. Jangan pakai logika kita. Ya. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an hanya dengan logikanya sematanya, ya, maka dipersiapkan baginya tempat duduk di neraka. Para ulama takut dengan hadis ini, takut berbicara dengan logikanya saja ketika membahas sebuah perkara dalam agama. Mereka mencari ke atas, ya, searching mereka. Maka di antara mereka ada yang sanggup berjalan 1 bulan penuh hanya untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Salah satunya adalah sahabat Jabir, ya, jauh jalan, ya, 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Kemudian matan-matan tadi, ya, ta'khudhuhu ala mufidin nasih, ya, kau pelajari ilmu-ilmu tadi, ya, ilmu-ilmu tadi, ya, cabang ilmu tadi ala mufidin nasih, ya, kepada atas orang-orang yang bisa mengajarkannya dengan baik. Maka itulah kemudian belajar dengan guru yang bersanad, memiliki sanad, sehingga dia tidak akan berkata menurut aku, menurut saya, tidak. Dan alhamdulillah hada min fadli rabbi, ana tersambung sanadnya kepada penulis kitab ini, Syekh Saleh, ya, Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Di ketika apapun yang saat ini ana jelaskan kepada antum, itu bukan kata ana, ya, itu bukan kata ana. Adapun kata ana yang barusan ini, ya, bukan kata-kata ana, ya. Jadi kalau dikatakan ana berilmu, enggak, ana cuma dititipin. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah engkau diberikan ilmu illa qalila, kecuali sedikit, ya. Nah, jadi cabang-cabang ilmu ini ada banyak, ya, ada usul fiqh, ada aqidah, ada fiqih, ada mustalah hadis dan lain sebagainya. Kita pelajari dulu yang ringan, yang masuk ke kepala kita, dan di antara yang penting, dan di antara yang ilmu yang paling penting, di antara yang penting itu adalah ilmu aqidah. Karena apa? Muskilatil muslimin fi aqaidihim. Karena muskilahnya kaum muslimin ini adalah ada pada akidah mereka. Ya. Ini Syekh Albani berkata, wa muskilatis salafiyyin fi akhlaqihim. Dan adapun muskilah orang-orang yang mengaku dirinya salafiyyin fi akhlaqihim, pada akhlaknya. Jadi salafiyin di sini maksudnya kita para penuntut ilmu, kita yang kemudian menisbatkan diri merujuk pada salafus soleh, tapi kita merujuknya parsial, enggak kafah, ya. Ketika kita merujuk kepada pemikiran pemahaman salafus soleh, maka dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak, kita harus contoh mereka, ya. Bagaimana sekencang-kencangnya ketika mereka adu argumentasi, ya, tidak berujung kebencian, tidak berujung ghibah, tidak berujung
fitnah, apalagi membungkus fitnah dengan kedustaan. Maka ini sudah jelas melesat, ya, keluar dari prinsip salaf. Karena siapapun berhak mengaku salafi, siapapun berhak, selagi memang dia jujur di atas pemahaman salafus saleh, walaupun dia sendiri berhak. Termasuk, ya, termasuk siapa? Orang-orang yang meleset secara attitude dari prinsip salaf pun berani dia mengaku salafi. Boleh, tinggal nanti dipertanggungjawabkan pengakuan benar atau tidak. Tinggal kita bermuhasabah, benar tidak aku ini salafi. Ya, kita semua salafi. Ya, ketika kita beragama sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya, konsep ketuhanan kita, konsep ketauhidan kita. Tapi kalau konsep ketuhanan kita, ya, mengikuti pemahaman Al-Halaj, mengikuti pemahamannya Aristoteles, Plato, jelas menyimpang. Walaupun itu di atas generasi di atas kita. Maksudnya generasi di atas kita yang harus kita ikuti adalah yang soleh, ya, makanya disebut salafus soleh. Karena kalau sekedar salaf saja tapi melenceng, ya, dari prinsip salafus soleh, berarti dia salafnya Abu Lahab. Karena Abu Lahab juga salaf, ya, Abu Lahab juga salaf, ya. Jadi manhaj salaf yang mana nih yang dipakai? Kalau gawe gibah, gawenya tahzir tanpa menegakkan hujah, ya, serampangan, ini berarti salafnya manhaj salaf ila Abu Lahab. Tapi kalau tegak hujah, jelas dalil-dalilnya, seseorang itu akidahnya menyimpang, pemahamannya menyimpang, ya, maka itulah salafus soleh. Tapi kalau tidak, biarlah nanti bangkrut di akhirat, ya. Taib. Jadi itu kawan-kawan yang dirahmati Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya, bila ingin kita sampai kepada tujuan kita yang benar? Ambil cabang ilmu yang paling baik, yang paling mudah untuk kita pahami, dan yang paling penting adalah akidah. Kemudian kalau bisa dihafal matan-matan yang sederhana tadi, ya, sebagaimana ketika antum mempelajari Al-Quran, menghafal matan Tuhfatul Atfal dulu, baru Al-Jazari, baru Asy-Syatibi, ya. Jangan Tuhfatul Atfal belum antum nekat ke Asy-Syatibi, ya puyeng. Al-Jazari aja panjang banget, ya. Kenapa? Secara prinsip sama, ya, cuman perbedaannya ada di penambahan masalah sifatul huruf, ya. Al-Jazari lebih lengkap, ya kan, ya, lebih lengkap. Bukan berarti Tuhfatul Atfal nggak lengkap, ya. Saling menyempurnakan lah. Itulah ulama terdahulu. Kemudian dilanjut paragraf berikutnya. Lanjut. Setelah kita mempelajari, ya, kitab-kitab yang sederhana, kitab-kitab yang paling mudah, kemudian itu sudah kita hafal, maka apa yang kita lakukan? Mencari guru yang memang dia mufidun nasih, ya, yang memang dia dapat mengajarkan ilmu tersebut, ya, dengan baik, ya, dengan benar, ya. Artinya apa? Guru yang memiliki ketersambungan ittisalus sanad, ketersambungan sanad terhadap cabang ilmu yang sudah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Lanjut. Fa tariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amraini. Maka jalan ilmu, ya, yang sebenarnya mabniyatun ala amraini, dibangun di atas dua perkara, ya. Man akhadha bihi maka kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil keduanya, kana mu'azziman lil ilmi, berarti dia telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena ilmu, ya, karena sesungguhnya mencari ilmu itu harus, ya,
ya, jalan yang harus diarahkan kepadanya. Ya, maksudnya dua perkara ini adalah jalan yang harus kita lalui, ya, harus kita lalui. Dua hal ini adalah jalan yang harus kita lalui ketika kita ingin menuntut ilmu, ya. Fa amal amrul awal, adapun perkara yang pertama atau hal yang pertama, fa hifzu matnin jami' lirrajih, menghafal kumpulan-kumpulan matan yang rajih, wala budda min hifzin, dan menghafal itu menjadi sebuah keharusan. Menghafal menjadi sebuah keharusan, ya. Jangan sampai kemudian kita menganggap menghafal itu enggak penting. Ya, kalau kita enggak menghafal, bagaimana kita sholat? Ya, kita bisa sholat karena kita sudah hafal bacaan di dalam sholat. Ya, kita menghafal itu. Jadi menghafal itu sebuah keharusan. Wa man zanna annahu yanalul ilma bila hifzin. Jangan, dan barang siapa, ya, yang menyangka bahwa dia yanalul ilmi, mampu sampai kepada ilmu, ya, bila hifzin, tanpa menghafal. Jangan pernah menyangka, jangan pernah mengira bakal sampai kita kepada ilmu tanpa menghafal. Tetap harus menghafal. Bahkan kata Rasulullah, Pak, kuncilah ilmu dengan menuliskannya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya lagi. Ya. Fa innahu yatlubu muhalan. Ya. Maka sungguh yang dia cari itu menjadi sia-sia. Ya. Contoh, ketika antum hadir ke majelis ini hanya sekedar hadir, ya, tidak menghadirkan hati, kemudian tidak mencatat atau tidak merekam, ya, maka mustahil, maka itu menjadi sia-sia, ya, karena ilmu itu harus dikunci. Dan bagaimana cara mengunci ilmu? Ya, dengan menuliskannya, ya, dengan mencatatnya. Al ilmu saydu wal kitabatu qayduh, kata Imam Syafi'i. Qayyid suyudaka bil jibali wathiqah. Ya, ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ya. Kenapa ilmu disebut buruan? Ya, ketika guru menjelaskan kan kita berusaha nangkep. Ya kan? Berusaha nangkap. Oh, dapat poinnya, langsung dicatat. Yang megang HP misalnya, catat pakai HP, yang megang pena catat pakai pena. Itu kan buruan. Kita memburu itu. Maka kemudian qayyidu suyudaka bil jibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, kata Imam Syafi'i di dalam syair beliau. Dan syair beliau berlandaskan dalil Nabi. Apa kata Nabi? Qayyidul ilma bil kitabi. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ya. Namanya buruan. Jadi supaya ilmu itu terjaga, dan menulis ini adalah salah satu adab ketika kita bermajelis ilmu. Jadi ketika bermajelis ilmu kita jangan sibuk dewe. Apa yang kita kerjai, bahkan ngobrol, ya kan? Ya, jadi adab majelis itu harus dihidupkan, ya. Jangan sampai kemudian kita penuntut ilmu ini enggak beradab dalam ketika bermajelis ilmu. Ya, salah satunya apa, ya, kita diam. Ya, saking diam itu seakan-akan di kepala kita itu ada burung, diamnya itu. Enggak mau kita burung itu terbang. Ya. Nah, seperti itu seharusnya ketika kita bermajelis ilmu. Jadi yang pertama itu tadi, ya, perkara yang pertama. Kemudian kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita para penuntut ilmu yang pemula ini, memang kita harus mempelajari cabang-cabang ilmu yang statusnya rajih, jelas, ya, dan mudah kita pahami, ya. Jika kita mulai dari perkara-perkara yang rajih tadi, maka kita akan mudah menyikapi khilafiyah, ya, menyikapi khilaf-khilaf yang lain, ya, apalagi sudah masalah fikih, ya, seperti itu. Jadi kemudian ya dihafal, ya, dihafal, minimal dituliskan, ya, karena kalau tidak, ya sia-sia kita menghadirkan diri ke dalam majelis ini. Jangankan anak tanya besok atau pekan depan, mungkin 3 jam berikutnya anak tanya ke antum, apa yang sudah disampaikan tadi?
poin-poinnya. Ya. Kalau dia tidak mencatat, maka dia tidak akan bisa menjawab. Tapi adapun yang mencatat, ya, mencatat, anak tanya nanti besok apa yang sudah disampaikan pekan lalu, nah, dia tinggal buka catatan, ini Ustaz. Akhirnya apa? Dia berhasil mengikat buruannya. Ya. Karena pada dasar penuntut ilmu itu saat ini sedang memburu. Apa yang diburu? Ilmu. Itulah ungkapan Imam Syafi'i. Ilmu itu ibarat buruan. Maka ketika dapat harus diikat. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh dalam kitab ini, wal mahfuzu al muawwalu alaihi wal matnul jami'u lirrajih. Ya. Dan yang dihafal olehnya adalah kumpulan matan-matan yang rajih, ayil mu'tamadu inda ahlil fan, yang menjadi mu'tamad, ya, yang memang itu kemudian mu'tamad, disepakati gitu loh, ya, inda ahlil fan, di bidang ilmu tersebut, ya, di bidang ilmu tersebut disepakati. Ulama qiraah sepakat tentang diterimanya kitab Tuhfatul Atfal misalnya, Al-Jazari Asy-Syatibi, ya maka kita pelajari itu. Kita pelajari itu untuk kawan-kawan misalnya yang baca Iqra, ya, kawan-kawan pengajian yang lagi belajar ngaji, kan mu'tamad itu, ya, di antara ulama-ulama qiraah, ya. Mereka benar-benar itu menjadi sandaran utama bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid, ya, sandaran utamanya. Taib. Yang kedua, wa amma al-amru ats-tsani, dan adapun hal kedua yang perlu kita ingat di sini, ya, fa akhudhuhu ala mufidin nasih, maka ambillah penjelasan kepada guru yang bisa menjelaskannya. Mufid, nasih, guru yang mufid dan guru yang nasih, ya. Guru yang mufid ini apa? Ya, guru yang mampu memberi faedah dari apa yang kita hafalkan. Nanti antum sudah menghafal kitab tajwid misal Tuhfatul Atfal yang kawan-kawan baca Iqra, ya maka minta penjelasan guru yang paham dengan isi kitab Tuhfatul Atfal. Dia mufid, dia memberikan faedah, penjelasan. Sama seperti kitab Khulasah ini, ya, dia bisa menjelaskan isi kitab tersebut, bukan berangkat dari pemikiran dia, tapi ke atas dia, ya, ke atas dia. Adapun guru yang nasih, guru yang mampu membimbing kita. Jadi bukan ngelantahi kita. Ya. Nanti kita akan masuk ke dalam beberapa makit yang berikutnya, ya, sebagaimana pesan sampaikan kepada antum bahwa kitab ini bukan hanya untuk para penuntut ilmu, tapi juga kepada para pengantar ilmu. Bukan hanya untuk muta'allim, tapi juga untuk mu'allim. Fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'ani, maka datanglah kepada para guru, ya, ila syaikh, kepada guru, tatafahhamu anhu ma'anihi, untuk memahami, ya, anhu ma'ani, apa yang terkandung, ya, apa makna yang terkandung di dalam matan-matan yang kita hafal tadi, ya, makna yang terkandung apa maksudnya, ya. Jadi kita datang, jadi bukan guru mendatangi, kita datang, kita emang sediakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Yattasifu bihadaini alwasfaini, dia harus melakukan, ya, dia harus melakukan dua hal, ya. Dua hal ini dua hal di bawah ini, ya, saat berhadapan dengan guru. Jadi kita harus melakukan dua hal ini, ya, ketika berhadapan dengan guru. Kita harus melihat dua sifat ini, ya, di hadapan guru kita, ya, ketika berhadapan dengan guru. Yang pertama, guru tersebut al-ifadah, ya, guru tersebut al-ifadah,
dapat memberi faedah atau penjelasan. Wahia ahliyatu fil ilmi, maksudnya dia adalah ahli ilmu di dalam ilmu tersebut, atau dia ahli di dalam ilmu tersebut, ya. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqihi hatta adrak. Kemudian guru tersebut dikenal, ya, di kalangan penuntut ilmu, atau guru tersebut, ya, kita tahu, ya, asal usul background pendidikan agama beliau, ya. Kemudian kenapa demikian harus kita perhatikan, ya, sehingga kita bisa menerima pemahaman dia, ya, karena jelas sumbernya, ya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi. Dengan demikian, ya, ilmu yang kita dapat itu, ya, kemudian bisa kita kuasai, ya, qawiyatun fihi, kemudian kuat atau bertahan di dalam diri kita, ya. Kenapa? Kita datang kepada guru yang dia memiliki faedah, ya, kemudian dia itu ahli di dalam ilmu yang kita inginkan, ya. Kemudian dia juga dikenal, ya, latar belakang pendidikan agamanya, kepada siapa dia bertalaki, dia tahu, ya. Maka insya Allah ketika kita mendapatkan penjelasan pemahaman dari dia, fasart lahu malakatun qawiyatun fihi, maka insya Allah malakatun qawiyatun, ilmu itu bisa kita kuasai, dan qawiyatun, bertahan di dalam diri kita. Tentunya syaratnya apa agar bertahan dan kuat? Dicatat. Alhamdulillah. Wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Dawud. Dan asal atau dalil, ya, mengenai, ya, kita mendatangi guru dan kemudian guru tersebut bersanad adalah hadis, ya, dari Abu Daud di dalam kitab sunannya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Ini hadis tentang pentingnya mendapati guru yang bersanad, yang memiliki sanad terhadap cabang ilmu tertentu. Tasma'una, ini ucapan Rasulullah kepada para sahabat. Tasma'una, kalian mendengar dariku sebuah ilmu, aku jelaskan kepada kalian dan kalian mendengarkan ilmu tersebut. Wa yusma'u minkum, dan kemudian akan ada orang-orang yang mendengar dari kalian, menuntut ilmu dari kalian. Berarti siapa ini? Yang dimaksud yang mendengar dari sahabat? Tabi'in. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan ada orang-orang yang mendengar atau belajar kepada orang-orang yang belajar kepada kalian. Ringkasnya, tasma'una, kalian belajar dariku. Wa yusma'u minkum, akan ada orang-orang yang belajar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan ada orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang belajar dengan kalian. Nyambung enggak? Ngerti enggak? Maksudnya? Masuk ya? Masuk, barangkali. Jadi inilah yang namanya ittisalu sanad. Belajar dengan guru yang jelas sanadnya, latar belakang kemana dia belajar, dan dia jujur, ya. Dia belajar di sini, ana mempelajari kitab ini, ya, ketika di Jember. Guru ana di mana? Ketika dia di Mekah, ya, dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita belajar kepada orang yang gak jelas latar belakangnya, keagamaannya. Akhirnya ketika ngisi halaqah, dia hanya ngomong, ya ini menurut ana begini. Aduh, hati-hati bicara agama menurut ana, gak boleh. Ya,
Hukum negara saja kita nggak boleh. Oh, menurut saya nggak boleh. Ada undang-undang, ya. Apalagi agama, fatal sekali. Maka sangat mulia ketika kita ditanya perkara agama tidak tahu, katakan tidak tahu. Rasulullah yang perintah. Oh, tidak tahu saya. Jangan sampai nampak pintar. Antum tanya tentang perkara muamalah secara mendetail mendalam, tentang perbankan misalnya ya. Ana nyerah karena tidak bidang di situ. Ya, tidak bidang. Karena ketika jelimet pun masalah perbankan, ana nelpon guru ana. Nelpon Arifin, tidak nyambung, nelpon Musyafa. Dua itu kalau masalah muamalah ana yang ana telepon. Ya. Seperti itu. Jadi bertanya ya, mempelajari ilmu agama ya, jangan sampai kemudian kita belajar dari orang yang tidak jelas latar belakang pendidikan agamanya dan pemahamannya ya, kepada siapa dia mengambil. Penjelasan mengenai di atas ya. Wal ibratu bi umumil khitab. Ibrahnya di sini adalah keumuman al-khitab, yaitu kita semua ya. Kita semua nih di sini. La bi khususil mukhatab, bukan khusus kepada al-mukhatab, ya ini sahabat. Kan saat itu kan Rasulullah sedang berbicara di hadapan sahabat ya. Jadi pesan Rasulullah bukan hanya kepada sahabat saja, tapi juga kepada kita. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummah ayakhudhahu al-khalifu anisalif. Maka senantiasa ya, termasuk syiar ilmu ya di hadapan umat saat ini, ayakhudhahu al-khalifu anisalaf ya, orang-orang yang selanjutnya mengambil ilmu dari sebelumnya ya, orang-orang selanjutnya mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya. Siapa itu? Orang-orang sebelumnya selanjutnya siapa? Kita. Dan kita ambil ilmu dari siapa? Dari sebelum kita. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in kepada tabi'in, mengambil ilmu kepada tabi'in. Tabi'in mengambil ilmu kepada sahabat. Sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah. Ya. Rasulullah dari siapa? Jibril. Wa ammal wasfustani. Adapun sifat yang kedua dari seorang guru yang harus kita lihat, nah ini untuk guru juga sih sebenarnya, untuk anak juga. Fahuwa an-nasihah. Guru yang nasih, guru yang suka memberi nasihat. Ya. Enggak abai gitu ya, enggak abai sama muridnya seperti itu. Ya. Enggak abai sama muridnya. Salah satunya ada juga guru yang sabar ya, guru yang sabar. Ini juga pesan tuh kan, agar lebih sabar ya. Makanya kalau bertanya sama anak tuntas gitu ya, kalau ngejapri anak tuntas, ucap salam, perkenalkan diri, langsung to the point ke pertanyaan gitu ya. Kemudian bersabar kalau anak lama balas gitu ya, tahan lagi sibuk. Jadi jangan cuma sekedar assalamualaikum Ustaz, udah gitu baik. Mau ngajak anak chattingan, ya habislah waktu anak ya. Ada waktu yang lain. Assalamualaikum Ustaz, nama anak fulan, anak ada pertanyaan begini. Fadhol ya, seperti itu langsung ya. Baik. Jadi sifat yang harus ditemukan dari guru adalah guru yang nasihah, guru yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Wa tajma'u makna ini isnaini. Dan dua hal ini terdiri dari dua makna lagi. Nah, terbagi dua lagi nih. Ya. Makna nasih yang pertama, ya, makna nasih yang pertama, salahiyatu syekh lil iqtida'i bih. Seorang guru yang pantas untuk diteladani ya. Nah ini untuk guru juga ya, untuk anak juga. Jadi ambil ilmu dari guru yang bisa diteladani ya, diteladani ya. Apa yang bisa antum teladani dari guru antum tadi?
ya ambil di situ, ya. Adapun kalau dia berbuat salah, nanti kita akan belajar di bab selanjutnya bagaimana menyikapi kesalahan guru. Adapun ketika nanti antum melihat ada yang miring dari guru kita, kurang nyaman kita, ya husnuzon dulu kita, ya. Akan kita bahas di bab selanjutnya bagaimana menyikapi kesalahan guru. Intinya apa? Yang terpenting guru tersebut harus memiliki keteladanan. Ya, ini pasti untuk para guru, ya. Wal ihtida bihadihi wa dallihi wa samtihi. Dan pantas memang diambil ilmunya. Ya. Dan pantas memang diambil ilmunya. Ya dia memang punya ilmunya gitu. Ya, dia memang punya ilmunya. Ya, wa dallihi wa samtihi, perilakunya dan reputasinya. Ya. Itu yang pertama ya, guru yang bisa diteladani, guru yang memang memiliki ilmu, pantas diambil ilmunya. Kemudian perilakunya baik dan memiliki reputasi yang baik. Kan mustahil ada guru pezina, ya mungkin ada ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah bahas zina itu dosa pribadi, aib manusia. Wal akhar, makna guru nasih yang kedua nih, yang terakhir, ma'rifatu bitara'iqit ta'lim, menguasai ya, mengenal ya jalan mengajar, ya, metode mengajar, ya. Metode mengajar dia tahu, ya. Pendekatannya dia tahu, ya. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, dan mampu mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, ya. Dia mampu ya mengajarkan ilmu tersebut, ya. Terkadang ada orang yang punya ilmu tersebut tapi tidak mampu ya, tidak mampu karena apa? Misalnya kalau anak pribadi, anak ini kalau ngomong ngebut, pengalaman antum sama ngaji lah dengan anak ya, kecepatan otak lebih tinggi daripada kecepatan mulut sehingga mulut tidak mampu mengimbanginya. Terkadang ya harus kayak gini, pelan-pelan dulu ngomong. Ya, ada orang-orang seperti itu. Lupa anak sudah pernah tulis di Facebook tulisan orang-orang seperti itu. Ibaratnya kalau ngetik itu typo gitu nih. Misalnya saya akan pergi ke pasar gitu kan, saya pergi ke pasar gitu, akannya terlewat karena berasa sudah tersebut gitu kan, tapi belum terketik. Kecepatan otak kalah dengan kecepatan kecepatan tangan kalah dengan kecepatan otak, nggak imbang gitu, nggak sinkron. Ada yang seperti itu. Jadi antum maklum aja ya. Maka Anda harus ngerem dulu, tahan dulu. Ya. Kemudian wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruh, dan dia mengetahui apa yang baik bagi muridnya, ya, wa ma yadurruhu, dan apa yang memudarati mereka. Jadi guru nggak boleh diam, ada yang salah, wah ini keliru, segera ditegur. Karena kalau tidak, apalagi guru, jangankan guru, teman saja lihat temannya salah nanti di akhirat dituntut. Kan tidak enak guru dituntut murid nanti di akhirat. Itu Ustadz Malik lihat tuh postingan aneh tidak benar tapi nggak ditegur, ya kacau ya, maka ditegur. Nah, seharusnya guru seperti itu ya. Terkadang ada guru yang gengsi ngejapri muridnya sendiri, ada yang seperti itu ya, dia dong yang harus ngejapri. Sama seperti ada guru yang kan mereka yang penuntut ilmu, biarlah mereka menunggu, aku nanti saja. Ada guru yang seperti itu, ada ya, namanya manusia ya. Tapi kalau berurusan waktu sama anak, insyaallah lah, nah usahakan semampu anak untuk bisa sama-sama kita saling melengkapi. Jadi guru yang berikutnya ya adalah guru yang mengetahui apa yang baik bagi muridnya dan yang buruk ya. Wafqat tarbiyatil ilmiyatil lati dzakaraha asy-Syatibi fil mawaqif ya. Dan apa yang sudah disusun ini semua sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disampaikan oleh Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya. Lagi-lagi apa yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin ini tidak berangkat dari pemahaman dia sendiri, tapi apa?
dia mengambil pemahaman generasi sebelum beliau, ya, hafizahullah taala, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh beliau di dalam kitab ini di bab berapa tadi ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Cara mencari. Ya, ayakhudahu al-khalifu anisa salif, ya. Orang yang selanjutnya, ya, mengambil ilmu dari sebelumnya. Dan untuk penutup daripada kitab ini saja, ternyata beliau mengambil dari, ya, kitab Al-Muwafaqat, kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, yakni orang sebelum beliau. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ma'qid yang kelima, ciri-ciri orang yang mengagungkan ilmu, dan semoga kita istiqomah berada di atas jalan ilmu, ya. Ikuti metode yang benar, jangan sampai salah jalan agar sampai kita kepada tujuan yang kita inginkan. Wallahu ta'ala bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.